Izin tuan-tuan dan puan-puan Majelis Jemputan Berbahagia membungkus nada memakai koran dibeli dari Cereti. Setelah mendengar pembacaan Al-Quran, selanjutnya sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh Ustaz Ardius Roberti. Kepada Ustaz waktu debat kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Mukhlisin, Bapak Arif Ramli MPD Pak. Ya. Kemudian yang kami hormati semua jajaran pengurus Masjid Mukhlisin Desa Kampung Dagang tanpa terkecuali, dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak terkecuali semuanya, baik itu jemaah bapak-bapak maupun ibu-ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tadi pembawa acara sudah membuka acaranya dengan pantun. Pantun ini memang ciri khasnya orang Melayu. Ya, kalau ditanya untuk berkata-kata, untuk merangkai kata, maka jangan tanya orang Melayu. Orang Melayu ini dia itu sudah menjadi adatnya. Ada pantun, ada syair, kemudian ada gurindam, ada surat kapal. Maka memang orang Melayu ini pandai dia berkata-kata, pandai berpantun, merangkai kata untuk sebuah kata yang indah, itu pandai dia. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga merupakan orang Melayu, akan tetapi untuk merangkai pantun ini agak kurang bisa sedikit, agak lama untuk merangkai pantunnya, maka tak dapat tadi membalas pantun dari pembawa acara. Ya mungkin nanti kalau sudah dilatih lagi, insya Allah bisa untuk membalas pantun dari pembawa acara kita. Kemudian yang kedua, Masya Allah, tadi juga kita sudah dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh beliau, imam kita. Masya Allah, bacaannya mujawwad, itu penuh dengan tajwid, dengan lantunan suara yang indah. Dia sampaikan, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, utusan Allah. Maka mungkin di akhir nanti akan kita terangkan ayat ini adalah ayat yang menggambarkan, yang menunjukkan bahwa manusia, Rasulullah SAW adalah beliau manusia. Beliau sama seperti kita, tapi bukan manusia biasa, bukan manusia seperti kita. Ini berfungsi nanti adalah ketika beliau kemudian melewati perkara-perkara yang sulit, melewati kesusahan-kesusahan di dalam hidupnya, maka kita bisa untuk mencontohnya, kita bisa untuk meneladaninya. Kalau seandainya Nabi kita bukan manusia, kemudian dia berdakwah, dia dibantu oleh malaikat. Ketika di Taif misalnya, ketika di Taif Rasulullah berdakwah, kemudian dilempari beliau oleh orang-orang Taif sampai berdarah kakinya. Kemudian datang malaikat menjaga gunung ketika itu, ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku timpakan gunung ini kepada mereka. Kalau Rasulullah menempuh jalan ini, mengambil jalan ini, maka susah bagi kita untuk menirunya, untuk meneladaninya.
Maka ya Rasulullah yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai hati yang sangat tulus, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ini sebenarnya inti atau esensi dari memperingati Maulid Nabi itu adalah agar kita berbahagia dengan kehadirannya, dengan kelahirannya. Kemudian setelah kita berbahagia, maka kita akan mendapatkan barokah. Kita akan mendapatkan manfaat dari kebahagiaan kita tadi. Akan lahirnya orang yang paling memikirkan kita umatnya, orang yang paling sering mengorbankan apa yang beliau miliki untuk kita. Apapun yang beliau punya, beliau korbankan untuk kita semuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah inti dari perayaan Maulid Nabi ini. Kita berbahagia dengan kelahirannya, kemudian dari barokah kebahagiaan kita tersebut, kita kemudian melakukan perintahnya, melaksanakan apa yang beliau teladani, kemudian mengisi hari-hari kita, kemudian mengisi kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa meneladaninya, untuk senantiasa menirunya, mencontohnya. Maka para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah kemudian perjalanan hidup beliau, menyedihkannya bagaimana ketika beliau lahir masih lagi beliau berada di dalam perut ibunya, kemudian ayahnya sudah wafat, kemudian ketika beliau lahir, ketika semua orang ketika itu datang dari Bani Sa'iyah, datang ke Mekah untuk menawarkan dirinya untuk menyusui anak-anak yang berada di Mekah, menawarkan jasa. Maka Rasulullah ini beliau anak yatim, sudah meninggal ayahnya. Tidak ada seorang pun yang menawar dari Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang dari Bani Sa'iyah menawar semua orang yang ada di Mekah, yang dibawanya untuk pulang ke rumahnya untuk disusuinya, kemudian mendapat upah dari menyusui tersebut. Maka tinggal Rasulullah saja yang tidak ada yang menawarnya, karena orang tahu ini anak yatim, nanti siapa yang membiayainya, siapa yang akan memberikan upah kepada saya kalau saya menyusui anak Abdullah ini, Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu adalah namanya Halimah Sa'diyah, dia belum mendapatkan anak. Maka akhirnya suaminya menyampaikan, "Wahai istriku, kita ambil saja anak itu. Mudah-mudahan dengan engkau menyusuinya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kebaikan kita yang kita berikan kepadanya." Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin kaum muslimat, sejak saat itu keberkahan yang begitu banyaknya muncul dalam kehidupan Halimah Sa'diyah. Untanya atau keledainya tadi yang dia bawa ke Mekah dari kampungnya, yang awalnya jalannya pelan, tidak kuat, bahkan kawan-kawan Halimah di belakang, "Cepat Halimah, lambat sekali keledai ini." Setelah dia mengambil Rasulullah Muhammad, turun berkah dari langit kepada keluarga ini. Keledainya langsung berlari dengan kencangnya. Kemudian ketika di rumahnya ada kambing yang kurus-kurus 2 ekor, ada unta yang kurus, untanya langsung banyak susunya. Kemudian kambingnya langsung berkembang biak, langsung subur kambingnya. Langsung dikatakan ketika itu Halimah Sa'diyah ini menjadi orang yang paling kaya di kampungnya, karena dia kambingnya berkembang menjadi semakin banyak, menjadi semakin berkembang. Orang-orang kampung ketika itu ketika mengembalakan kambingnya, dia ikut kepada Halimah Sa'diyah. Kita gembala kambing kita ke tempat Halimah untuk menggembala kambing agar kita mendapatkan berkahnya. Ini di antara kisahnya, di antara kelahiran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sidang jemaah Maulid Nabi SAW, Rasulullah beliau adalah orang yang paling menyayangi kita, orang yang tak henti-hentinya memikirkan kita. Ketika beliau wafat saja, beliau menyatakan, "Ummati, ummati, bagaimana dengan umatku?" Bahkan pada hari kiamat nanti, orang-orang yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi, yang semua orang hanya memikirkan dirinya saja. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu saudara lari dari saudaranya, kabur, ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Wa ummihi wa abi, lari dari ayahnya, lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, kemudian lari dari suaminya, bahkan lari dari anaknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mereka menyatakan, "Nafsi, nafsi, bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku?" Maka datanglah beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita. Beliau menyampaikan,
Analaha, ummati, salim, salim. Ya Allah, umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah mereka. Ya juga sudah sering juga mungkin saya sampaikan di sini ketika khutbah misalnya, yaitu ketika Rasulullah bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud dengan sujud yang lama. Ya Allah, bersujud agar bisa memohon. Sejatinya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita atau permohonan kita tidak bisa lagi kita lakukan ketika sudah sampai di akhirat. Maka Nabi, beliau walaupun sudah di akhirat, walaupun sudah di padang mahsyar, kiamat ketika itu beliau masih meminta, beliau masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita umatnya. Maka begitu besar kepedulian beliau. Beliau sujud dengan sujud yang lama, sujud selama-lamanya, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan agar kita umatnya selamat, agar kita tidak disiksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah sujud dengan sujud yang lama, langsung Allah berfirman kepada Rasulullah ketika itu, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, kata Allah berfirman, angkat kepalamu. Isfa' tusyafa', mintalah syafaat, akan diberikan syafaat itu kepadamu. Sal tu'ta, berdoalah, memintalah, akan dikabulkan doamu. Maka yang terucap, yang terangkai dari mulut Rasulullah ketika itu adalah Allahumma ummati salim salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Maka Allah langsung berfirman ketika itu, Ya Muhammad, akhrij ummataka man kana fi qalbihi imanun mithlu tamar, atau semisalnya, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya Muhammad, keluarkanlah dari neraka umatmu nanti barang siapa yang ada keimanan di dalam hatinya sebesar biji kurma. Dikatakan dalam hadis tersebut Rasulullah sampai sujud 4 kali. Dan terakhir kata Allah berfirman kepada Rasulullah, Ya Muhammad, akhrij ummataka man kana manhum man yakun la ilaha illallah. Barang siapa dari mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka barang siapa dari umat Muhammad yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah dipastikan dia nanti akan masuk ke dalam surga. Yang sudah masuk ke dalam Islam, yang sudah menjadi umat Muhammad, menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga, illa man aba. Faqila man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Maka kata Rasulullah, semua umatku pasti mereka masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wa qila man ya'ba ya Rasulullah? Barang siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kemudian Rasul menyampaikan, barang siapa yang mentaati perintahku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang bermaksiat, tidak mau taat kepadaku, maka inilah orang yang enggan. Maka para jemaah, para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya para ulama menganjurkan kita untuk berdoa agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Banyak-banyak berdoa agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang kita, umat Muhammad, semuanya sudah pasti masuk surga. Hanya saja mungkin waktu yang membedakannya. Ada yang langsung masuk misalnya karena mungkin amalnya banyak, kemudian dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sering dia berselawat kepada Nabi, langsung dia mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, maka dia ketika hari kiamat langsung mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masuk dia ke dalam surga. Ada juga mungkin yang amalnya amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal buruknya, maka dia akan dibersihkan dulu di dalam neraka. Setelah bersih, setelah transit di neraka, nanti baru dia dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita untuk banyak-banyak berselawat kepadanya. Yang banyak selawat, apalagi saat zaman sekarang ini. Ada mungkin selawat timbil qulub, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya, kalau kita baca selawat ini, selawat tibbil qulub namanya, selawat untuk membersihkan hati. Dan ketika kita banyak-banyak berselawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan
kehormatan, dikeluarkan langsung dari neraka, tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi mungkin ada salat asyri namanya. Salat asyri Allah, gimana salat asyri? Allahumma sholli, itu salat tinggal qulub. Kalau salat asyri itu dia bagaimana agar seorang hamba, bagaimana agar seorang umat Muhammad dia mendapatkan pertolongan. Kemudian orang-orang zalim mereka akan disibukkan sama-sama mereka. Biasanya saya hafal, tapi saat ini hilang dia, lupa dia. Mungkin karena banyaknya jemaah jadi hilang hafal nama. Ya, jadi grogi jadinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang banyak selawat yang bahkan di YouTube sekarang banyak kita dengarkan, banyak kita lihat di YouTube. Ini juga memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman tambahan kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara kita, di antara bentuk kecintaan kita kepadanya adalah banyak berselawat kepadanya. Kemudian banyak kita melakukan perintahnya, meneladani apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Misalnya kalau zaman sekarang ini kita yang paling utama untuk kita lakukan adalah apa? Beribadah kepada Allah. Memang kalau kita perhatikan ibadah-ibadah misalnya, kemudian kawan-kawan kita kalau ke masjid semangat dia ibadah. Banyak dia melakukan ibadah sholat di masjid, tapi mungkin tata caranya, kemudian tuntunannya apakah sudah benar atau betul, maka ini perlu menjadi PR bersama bagi kita untuk menyampaikan, untuk menjelaskan. Contoh yang paling sering kita lihat misalnya ketika ada anak-anak muda misalnya masuk ke masjid, dia sholat, kemudian dia pakai kaos saja, ya boleh, masya Allah semangat, kita apresiasi semangatnya. Akan tetapi kalau salah caranya atau kurang tepat, wajib bagi kita untuk mengingatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Untuk menjadi umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, maka kita perlu untuk beramal ma'ruf nahi munkar namanya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Misalnya kalau ada anak muda yang sholat masjid, dia pakai kaos saja, kemudian ketika dia rukuk atau ketika dia sujud tersingkap belakangnya, maka ini sholatnya tidak sah karena nampak auratnya tersingkap. Maka wajib kita ingatkan. Mungkin dia pakai sarung, ya kita apresiasi. Masya Allah anak-anak muda, kemudian dia datang ke masjid, semangat dia. Dan sekarang juga kita perhatikan banyak sekali anak muda. Dan ini tidak hanya kita sekedar untuk semangat beramal saja, akan tetapi semangat untuk menuntut ilmu perlu juga kita tingkatkan. Maka para bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang menuntut ilmu kemudian kita beribadah kepada Allah ini sangat memberikan ketenangan kepada kita. Ketika kita punya ilmu, ketika kita beribadah dengan keilmuan kita, maka ada rasa tenang di dalam dada, enak kita beribadah. Misal wudu misalnya, kita wudu, kemudian wudu kita ini sudah tepat, sudah bagus, maka kita akan santai wudhunya. Akan tetapi kalau wudhunya mungkin masih kurang tepat, masih ada salah-salahnya, kita pun kurang yakin apakah wudhu kita ini tidak benar atau tidak. Kalau kita beribadah di wudhu di tempat umum, maka kita akan ragu. Nanti kalau nampak di orang malu, kemudian dilihat oleh orang, kita mungkin bersembunyi, menyuruh. Maka ilmu yang kita dapatkan adalah ketenangan yang akan lahir dari seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ibadahnya menggunakan ilmu. Ada tata caranya, ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini waktunya pada maghrib, ya. Pada maghrib mungkin waktunya agak singkat ini. Maka mungkin tidak bisa kita ceritakan setiap detail kisah dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka mungkin akan kita singkat saja, akan kita perjelas saja. Kemudian ketika di usia Rasulullah SAW 6 tahun, beliau wafat ibunya, wafat ibunda Aminah. Maka beliau menjadi anak yatim piatu. Setelah wafat ibunya, kemudian dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah pemimpin kaum Quraisy. Maka setelah beliau diasuh oleh kakeknya, sampailah dari beliau usia 6 tahun sampai 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Akan tetapi ketika beliau diasuh oleh kakeknya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu berharga yang beliau dapatkan.
beliau mendapatkan bagaimana kakeknya mengatur kaum Quraisy ketika itu, bagaimana kakeknya memimpin orang-orang Quraisy karena kakeknya adalah pemimpin umat Quraisy. Kemudian ketika kakeknya menyelesaikan masalah-masalah, ketika kakeknya untuk mengatur orang-orang Quraisy agar bisa mudah untuk diarahkan, maka beliau mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbahagia ini, yang bermanfaat ini. Kemudian suatu ketika ada Darun Nadwah namanya. Di Mekah itu ada Darun Nadwah, tempat orang-orang Quraisy bermusyawarah, tempat orang-orang Quraisy untuk mereka bermufakat. Maka di Darun Nadwah ini ada kursi dari Abdul Muthalib. Tidak ada yang boleh duduk di kursi ini kecuali Abdul Muthalib ini. Maka ketika itu Rasulullah masuk, dia duduk di kursi tersebut. Anak-anak dari Abdul Muthalib, dari kakeknya, ini mana? Ya Muhammad, jangan duduk di sini. Tidak boleh duduk di sini kecuali ayah kami, kecuali Abdul Muthalib. Maka disampaikan ketika itu kepada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib menyampaikan tidak ada yang boleh di kursi ini kecuali yang boleh duduk di kursi ini kecuali saya dan Abdul Muthalib saja. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai umurnya 8 tahun diasuh oleh kakeknya, kemudian sampai umurnya dari 8 tahun sampai umur kira-kira 21 tahun dia diasuh bersama pamannya. Maka kemudian umur 25 beliau menikah dengan Ibunda Khadijah. Kemudian nanti sampai umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Beliau menyampaikan dakwahnya. Kemudian hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kemudian beliau nanti pulang lagi sebentar ke Mekah untuk menyampaikan, menaklukkan Mekah. Kemudian ketika umur 63 tahun beliau wafat di Madinah. Sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah singkatnya. Ya tidak bisa kita kupas. Kalau kita kupas mungkin satu persatu, kalau kita kupas untuk semuanya, maka akan membutuhkan waktu berkali-kali. Maka saran saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui detail dari kisah Rasulullah SAW, maka azamkan di dalam diri, niatkan betul di dalam diri. Bagi anak-anak muda misalnya, atau tanpa terkecuali juga orang tua, untuk membaca kisahnya. Di sana ada detailnya, di sana sudah ada kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya. Kemudian di sana ada bagaimana ciri-ciri Rasulullah, bagaimana Rasulullah rambutnya yang putih cuma hanya 20 helai saja. Maka mungkin kalau ada orang mimpi, saya bermimpi bertemu Nabi misalnya, dia katakan rambutnya putih semua, berarti nabinya tidak sesuai dengan yang diciri-cirikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka di sini banyak sekali sebenarnya pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran yang berbahaya, yang bermanfaat, yang akan kita dapatkan dari kisah dari Rasulullah SAW. Akan tetapi ya tidak bisa memang kita kisahkan semuanya, akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini rasanya kalau kami dekat denganmu, kami seakan-akan menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman. Kemudian kalau kami jauh darimu, kami merasa orang yang paling lemah keimanan kami, turun ketakwaan kami. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kami takut jauh darimu. Apakah nanti bagaimana posisi kami nanti ya Rasulullah ketika engkau sudah jauh, ketika engkau tidak ada lagi? Apakah kami akan tetap berada bersamamu? Maka Rasulullah menyampaikannya ketika itu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka kalau dia mencintai, kalau di dalam hatinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar, berarti dia kecintaan kepada Rasulullah SAW begitu besar, maka dia akan bersama Rasulullah ketika hari kiamat nanti. Akan tapi ketika di hatinya yang ada kemudian hanyalah kecintaan kepada mungkin artis-artis, kepada pemain bola lebih besar di dalam hatinya porsinya, maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Maka para jemaah, para bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, ada juga sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sangat banyak bagi kami, berat bagi kami untuk melaksanakannya. Maka tunjukkan kami cara agar bisa melaksanakan syariat Islam yang banyak ini. Maka kata Rasulullah tidak menyampaikan kepadanya, kurangi amalmu, kurangi ibadahmu. Akan tetapi yang Rasulullah sampaikan adalah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Maka kata Rasulullah, untuk senantiasa lidahmu atau lisanmu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata bapak-bapak ibu-ibu, zikir ini akan meringankan, akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa orang-orang munafik ini mereka berat untuk melakukan sholat subuh dan sholat isya. Maka dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ini sangat mereka ingin menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Yuraunan nasa, mereka ingin dilihat oleh manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Mungkin bisa kita praktekkan ibu-ibu, bapak-bapak, ketika misalnya kita ingin tidur, betapa zikir ini membuat kita ringan beribadah kepada Allah. Misalnya ketika kita ingin tidur, maka ketika tidur tadi kita wudhu dulu, kemudian zikir dulu, baca zikir Fatimah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita tiupkan, kita usap seluruh badan, maka kita tidur. Nanti bangunnya itu lebih ringan daripada kita tidur tanpa wudhu, langsung tidur saja, tanpa wudhu, tanpa zikir. Maka boleh dicoba. Maka zikir ini memang dia akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ingin saya sampaikan adalah kita senantiasa membela ajarannya, membela agama yang disampaikan oleh Rasulullah, membela Rasulullah, kemudian membela ajarannya juga. Jangan sampai kita umat muslim, kita pula yang malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang muslim. Misalnya ini, dalam hadis Arba'in nomor 14, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 sebab. Maka mungkin kalau kita dengar hadis ini, kita dengar riwayat ini, maka kita akan menyampaikan bahwa wah, agama Islam ini agama yang sadis, agama yang mengerikan. Maka kita perlu dengar penjelasannya dan wajib bagi kita untuk menyampaikan kepada orang-orang yang takut kepada agama Islam. Misalnya dalam hadis ini tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama adalah as-sayyidu az-zani, orang tua yang berzina. Maka orang tua yang berzina, kalau dalam hadis ini halal darahnya. Kita dengar bahwa ini hadisnya main halal darah aja, boleh aja dibunuh. Padahal kita harus tahu rinciannya, harus tahu detailnya bagaimana Rasulullah menyampaikan, bagaimana Rasulullah mengamalkan hadis dari hadis ini. Maka yang halal darahnya tadi adalah seorang laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berzina. Halal darahnya dia dihukum, dia dirajam, dimasukkan tubuhnya ke dalam tanah separuh, timbul separuh, maka dilempar dengan batu. Ini namanya rajam. Kalau dia sudah menikah, tapi kalau anak muda kemudian dia berzina, ini tidak dirajam, dia dicambuk dengan 100 cambukan. Kalau tidak ada cambuk, maka dengan pelepah kurma. Kalau tidak ada pelepah kurma, pelepah sawit yang ada di kampung kita, tadi dicambuk dengan pelepah sawit. Maka para jemaah, hadis ini kalau kita sampaikan mungkin seram, tapi wajib bagi kita menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa Rasulullah tidak pernah mempraktikkan hadis ini karena sulit, butuh saksi 4 orang untuk agar orang yang berzina tersebut dirajam. Bahwa kalau 1 orang saja misalnya lihat, maka tidak cukup untuk membuatnya dirajam, atau 2 orang, atau 3 orang, 4 orang, dan 4 orang ini melihat dengan jelas baru dia dirajam. Dan itu jarang atau tidak mungkin terjadi. Mungkin baru seorang melihat, lebih baik baginya untuk mencegahnya daripada mengajak kaum yang lain untuk ikut sama-sama. Maka ini sangat berat. Yang ada hanya orang yang berzina, ada 2 orang, ada Ma'is namanya, kemudian ada wanita Romidia. Ma'is ini dia datang kepada Rasulullah, yang ada orang datang sendiri. Nah ini baru ada dirajam. Tapi kalau Rasulullah mengamalkan langsung Rasulullah rajam, ini belum ada sampai sekarang. Maka ada Ma'is namanya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina, rajam aku. Rasulullah berpaling. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, aku berzina, rajam aku. Rasulullah berpaling lagi sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah merajam orang ini, kemudian dimasukkan badannya ke dalam tanah, dia dilempar. Kemudian karena dia kesakitan, mungkin tadi dilempar dengan batu orang ini, maka tiba-tiba dia lari,
Ketika dia lari, ada sahabat yang semangat, dia ambil batu yang besar, dia lempar kepada Ma'is ini, mati Ma'isnya. Maka Rasulullah marah ketika itu. Halah ta'atubuhu, kata Rasulullah. Kenapa tak kalian biarkan saja? Biarkan saja dia lari. Ini isyarat. Nantilah kita sampaikan apa isyarat dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada wanita Qamidiah namanya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina, hukum aku rajam aku. Kata Rasulullah, lahirkan dulu anakmu, nanti setelah lahir baru datang lagi ke sini. Maka hamil dia 6 bulan, dilahirkan anaknya, datang lagi dia kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah melahirkan anakku. Kemudian Rasulullah sampaikan kepadanya, kamu susui anakmu dulu sampai dia disamping, baru nanti kamu datang lagi ke sini. Akhirnya dia susui anaknya sampai 2 tahun, datang lagi dia. Maka setelah 2 tahun baru dirajam oleh Rasulullah SAW. Maka para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kalau misalnya ada yang melakukan dosa, alhamdulillah, dosa ini, kemudian ada yang melakukan kekhilafan di masa lalunya, maka kalau mungkin dia benar-benar ingin bertobat, jangan diceritakan kepada orang lain, sudah bertobat saja. Tadi Rasulullah sudah memberikan kesempatan kepada 2 orang sahabat tadi, disuruh pergi, kemudian ada Rasulullah berpaling. Ini tandanya apa? Sudah cukup saja bertobat, tidak perlu ngadu. Sampai 3 kali Rasulullah berpaling. Atau kepada wanita Qamidiah tadi, Rasulullah sampai suruh pergi, dia beri kesempatan untuk dia lari. Maka kalau pernah mungkin melakukan semacam ini atau hilaf atau masa lalunya yang mungkin gelap, maka jangan diceritakan kalau seandainya dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau mungkin dia tidak sanggup mungkin kalau dia tidak mengabarkannya kepada hakim misalnya, dia melakukannya lagi, maka bolehlah dia mengadu kepada hakim untuk dia dihukum. Ini yang pertama tentang hukuman rajam. Maka yang kita sampaikan kepada masyarakat, Rasulullah melakukannya tidak hanya semerta-merta langsung dilempar, langsung dirajam, akan tetapi ada rinciannya, ada detailnya. Kemudian yang kedua, yang halal darahnya lagi misalnya adalah an-nafsu bin-nafsi, orang yang membunuh, maka dia boleh dibunuh. Ya, sekali lagi kita lihat dulu rinciannya, bagaimana Rasulullah menyampaikannya, bagaimana Rasulullah mengamalkannya. Bahwa ayat di situ an-nafsu bin-nafsi, al-ainu bil-aini, wal-aqbu bil-aqbi, ya semuanya kisos namanya ini. Kisos ini adalah dibalas dengan hal yang setimpal. Misalnya kalau kita melukai hidung orang, maka kita juga harus dilukai hidungnya. Melukai mata, harus dilukai matanya. Tapi di ayat di bawahnya, faman ufiya lahu min akhihi fa ihsanu bil ma'ruf, maka hendaklah dia, barang siapa yang memaafkan saudaranya, misalnya ada saudaranya yang membunuh, kalau dia maafkan, maka itu akan menjadi lebih baik. Dan itu pun dalam syariat Islam tidak serta-merta langsung dibunuh. Ada opsi-opsi lain. Ada misalnya membayar diyat dulu. Diyat ini 1 nyawa itu, bapak-bapak ibu, 100 ekor unta, 1 nyawa. Maka mungkin ya nyawa orang mukmin ini sangat berharga sekali, 1 nyawa 100 ekor unta. Bahkan Rasulullah bersabda, la zawalud dunya ahwat indallah min qatlin rajulin wahid. Tergelincirnya atau hancurnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada meninggalnya seorang muslim. Maka begitu berharganya nyawa muslim ini. Maka nanti kalau mungkin ada orang yang bangga, mungkin ada yang dia ingin menggertak-gertak kita, ingin menyakiti kita, menganiaya kita, sampaikan kepadanya sudah punya unta 100 ekor. Unta ini 100 ekor mungkin kalau kita rupiahkan, kalau 1 ekornya saja 30 juta, berarti 100 ekor 3 miliar. Ya 3 miliar untuk 1 nyawa. Misalnya ini, tangan ini satu jari ini diatnya, bayarnya 10 ekor unta. Nah, jadi kalau ada orang yang menyiksa kita, ada orang yang menganiaya kita, hilang jari kita, maka dia bayar kepada kita 10 ekor unta, lumayan 300 juta. Ya, ini ya hati-hati menyakiti seorang muslim. Akan tetapi dalam syariat Islam ya tidak serta-merta harus langsung dihukum atau dibunuh, dikisos, tidak. Ada rinciannya lagi, ada penyampaiannya lagi. Maka Rasulullah bisa, kalau dia memaafkan, dia mendapatkan ampunan dari keluarganya. Mana tahu mungkin keluarganya, alhamdulillah dia meninggal, mungkin dia beban keluarga misalnya, suka keluarganya dia meninggal, maka sudahlah kami maafkan. Atau memang keluarganya ini keluarga orang baik-baik, sudahlah kami maafkan, tidak usah dikisos. Atau keluarganya minta bayar 100 ekor unta. Maka para bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi saya sampaikan, kalau dia baik tangan ini, maka nilainya 50 ekor unta. Tapi kalau dia berkhianat,
jahat dia, nilainya hanya 1/4 dinar saja, dipotong tangannya. Sudah masuk. Ya, sudah masuk pemeriksaan. Gimana ini Pak? Kita sudahi. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya itulah mungkin tadi sebenarnya ada 3 poin tentang dalam hadis tadi, tapi semuanya ada penjelasannya. Tidak langsung serta-merta kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini.